Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk materi kedua, yaitu percabangan di Python. Pertama, buat dulu filenya, percabangan.python. Kemudian masukkan variabel angka untuk di awal. Masukkan juga int sebagai tipe data integer, dan masukkan input untuk mengisi angka pada bagian terminal nanti. Lalu masukkan kalimat berupa perintah, yaitu masukkan angka. Jika sudah, kemudian masuk ke if. Jika angka lebih dari 0, maka akan mencetak angka positif. Kemudian buat lagi elif. Jika angka kurang dari 0, maka akan mencetak angka negatif. Dan terakhir else. Jika tidak ada, maka akan mencetak. Jika tidak keduanya, maka akan mencetak angka 0. Kemudian kita run. Ya, kita akan masukkan angka, misalnya 23, maka hasilnya adalah angka positif karena lebih dari 0. Selesai. Untuk yang selanjutnya kita akan membuat studi kasus, yaitu menentukan kelulusan berdasarkan nilai. Pertama kita buat dulu filenya seperti tadi. Kemudian masukkan variabel, yaitu berupa nilai. Masukkan lagi int untuk tipe data integer, dan input sebagai inputan untuk pada bagian terminal. Lalu masukkan kalimat perintah, yaitu masukkan nilai. Kemudian buat lagi if. Jika nilai lebih dari sama dengan 60, maka akan mencetak lulus. Dan juga buat else. Jika tidak lebih dari 60, maka akan mencetak tidak lulus. Oke. Setelah di run, kemudian di run, jika misalkan nilai yang kita masukkan adalah 92, maka hasilnya adalah lulus. Dan jika kita run ulang, jika kita masukkan nilai di bawah 60, misalnya 25, maka hasilnya akan tidak lulus. Selesai. Kemudian untuk yang selanjutnya, sini saya akan membuat studi kasus tentang bagaimana membuat kalkulator sederhana di C++. Pertama buat dulu filenya, untuk kalkulator.c++. Kemudian masukkan library iostream. Kemudian gunakan using namespace buat int main untuk memasukkan kodenya. Lalu buat tipe data char untuk karakter, yaitu operasi. Kemudian float
Untuk tipe data bilangan desimal untuk variabel 61 dan variabel 62. Baru kemudian masukkan perintah cout, lalu buat kalimat perintah, masukkan operator dan tanda hitungnya, tambah, kurang, kali, bagi, kemudian in operasi. Buat lagi cout untuk perintah kedua, yaitu masukkan 2 angka. Buat juga in untuk variabel 1 dan variabel 2. Baru kemudian buat lagi switch op untuk operasinya. Baru masukkan case pertama untuk operasi hitung penjumlahan. Lalu perintah cout untuk membuat hasil keluaran dari terminalnya, yaitu hasil penjumlahan dari variabel 61 ditambah variabel 62. Kemudian inline break untuk menyelesaikan kodenya. Untuk mempermudah bisa di copy paste. Tinggal diubah operasi hitungnya. Ini untuk pengurangan, di sini diganti menjadi min, kemudian untuk perkalian diganti jadi tanda bintang, dan untuk pembagian diganti garis miring. Kemudian gunakan return 0. Maka hasilnya setelah di run adalah seperti ini. Kita bisa memilih untuk masukkan operator, misalnya di sini menggunakan penjumlahan. Kemudian masukkan 2 angka. Misalnya kita masukkan 2 dan 8. Hasilnya adalah 10. Selesai. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita akan membuat kalkulator sederhana buat Python. Pertama kita buat dulu filenya, lalu masukkan variabel op sebagai operasi, kemudian input, dan masukkan perintah berupa kalimat. Lalu tambahkan juga tanda hitung. Masukkan variabel selanjutnya 1, kemudian float untuk tipe data berbentuk bilangan desimal, kemudian input, masukkan juga kalimat perintah. Buat lagi variabel kedua, perintahnya pun sama. Lalu buat if untuk perhitungan,
jika operasi adalah plus, maka print hasil yaitu variabel num1 ditambah variabel num2. Buat lagi if operasinya min, maka print hasilnya variabel num1 kurang variabel num kedua. Buat lagi dan seterusnya. Untuk perkalian terakhir buat else jika tidak ada operasi yang sesuai, maka akan menghasilkan operator tidak valid. Kemudian run kodenya, maka hasilnya adalah, kita masukkan dulu operatornya, yaitu misalnya plus angka pertama, angka kedua, hasilnya 4. Selesai. Kemudian ada lagi untuk contoh program if bersarang di C++. Seperti tadi, buat dulu filenya .c++. Masukkan dulu library-nya, itu include iostream, kemudian using namespace, kemudian int main. Lalu di sini masukkan int untuk tipe data integer pada variabel angka. Kemudian mulai masukkan cout untuk membuat perintahnya, masukkan angka, dan cin untuk input ke variabel angka. Lalu ada if angka lebih dari 0, maka menggunakan kurung biasa, yaitu angka lebih dari 0, maka kurung kurawal akan menghasilkan cout angka positif. Kemudian end line. Setelah itu buat lagi if di dalamnya, jika angka modulus atau habis dibagi 2, hasilnya 0, maka cout angka genap akan menghasilkan
output angka genap n-line, dan buat juga else nya. Else cout angka ganjil. Inline. Kemudian buat lagi if yang kedua. Else if, yaitu jika angka lebih kecil dari 0, maka akan mengeluarkan angka negatif n-line, kemudian di dalamnya buat if untuk jika angka modulus 2 adalah 0, maka akan menghasilkan angka genap n-line. Kemudian buat else lagi, else jika angka tidak habis dibagi 2, maka akan menghasilkan angka ganjil n-line. Kemudian buat lagi else yang terakhir, jika angkanya tidak lebih dari 0 atau tidak kurang dari 0, maka akan menghasilkan angka 0. N-line. Return 0. Selesai. Selesai. Setelah di save, kemudian kita run. Hasilnya adalah kita akan memasukkan angka, misalnya 10, akan menghasilkan angka positif dan angka genap. Sudah selesai. Lalu terakhir akan membuat if bersarang dengan Python. Buat dulu filenya. Nah, kemudian buat variabel, yaitu angka. Buat tipe data integer untuk input, berikan kalimat perintah, masukkan angka. Mulai buat if pertama, jika angka lebih dari 0, maka print kalimat angka positif. Kemudian buat lagi if di dalamnya, jika angka modulus 2 hasilnya 0, maka print
jika tidak hasilnya 0, maka akan mencetak kalimat angka ganjil. Kemudian kembali ke awal, buat elif angka kurang dari 0, maka print angka negatif. Di dalamnya buat if jika angka modulus 2 hasilnya 0, maka print bilangan angka genap. Buat lagi else, jika tidak habis dibagi 2, maka angka ganjil. Kembali ke awal, buat else jika angkanya tidak 0, jika angkanya 0, maka print angka 0. Kemudian run untuk lihat hasilnya. Misalkan angka yang kita masukkan adalah 23, baru klik. Misalnya angka yang kita masukkan 23, maka hasilnya positif dan itu angka ganjil. Sudah selesai.